Depot Tanjung Api berdiri sejak 2023. Baru berarti. Ini lokasinya dari Simpang Balapan. Kalau dari arah Ijen ke kanan, Simpang Balapan Patung Pahlawan itu masuk ke kanan 50 meter. Kita review. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah semuanya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pagi menjelang siang hari ini diajak Bu Admin ada acara rapat untuk urusan mengajar ya, dan ya rezeki diajak ya ikut aja ke Depot Tanjung Api. Selanjutnya kita akan mereview ini. Sudah kita buatkan sarungnya untuk pisau kita yang sempat pernah kita buat beberapa minggu yang lalu di bengkel. Reviewnya sudah kita detailkan sampai menjadi 3 part kalau nggak salah, 3 atau 4 part kalau nggak salah itu. Proses pembuatan pisau sembelih official model strike. Nah ini, dan sarungnya juga cukup premium. Ini tebal, sarung kulit sapi asli. Jahitannya disilang, saya minta disilang. Dan untuk pemilihan warnanya dibedakan, itu warna dari warna kulit dan warna benangnya. Itu juga akan menambah kesan premium elegan. Ini seperti ini. Model slobokan, ada cantolan ikat pinggang yang cukup lega dan gede. Ini pilihan model slobokan ini juga mempengaruhi. Kalau cetekan itu lama sebenarnya, bukan apa-apa. Kalau cetekan untuk pisau sembelih itu enak, dilihatnya itu memang keren, ada kesan aman gitu. Tapi ketika kita bermanuver di Idul Adha itu agak kesusahan buka cetekannya. Tapi ya selera, kembali ke selera. Juga menyesuaikan bentuk bilahnya. Jadi kita ada juga banyak pisau-pisau cetekan. Cuman untuk ofisial dan ofisial merah putih ini, dan kita memang peruntukan untuk strike ini sebagai gacauan di Idul Adha, ataupun bisa dipakai untuk harian ketika kita sebagai eksekutor handal sudah benar-benar bisa terjun atau masuk ke RPH.
Nah ini barangkali banyak nih sahabat-sahabat GSN yang terinspirasi, dan juga alhamdulillah dari perjuangan para pendakwah juru sembelih halal ini banyak sudah yang bisa masuk ke RPH, baik itu berupa pelatihan ataupun harian yang sudah pendampingan seperti itu. Oke, kembali ke pisau ini yang pernah kita buat, artinya yang sudah kita dokumentasikan, kita buat videonya ketika pembuatan prosesnya. Ini model strike, handlenya Brul Amboina official merah putih. Merahnya kok di bawah? Enggak, kak, merahnya gini kan modelnya. Nah, merahnya di atas, kita megang gini. Terserah selera, kalau mau merahnya di depan apa di belakang. Depannya mana? Depannya sana, bilah mamanya. Merahnya di sini misalkan, bisa dibuatkan. Untuk yang ini masih jomblo, bisa request dengan material yang berbeda, ukuran yang berbeda, silahkan. Atau mau handlenya yang berbeda, handlenya mau galih sono keling atau mau galih-galih yang lain, nah itu bisa. Selama kita masih ada stok kayu atau mencari bahan kayunya ada, insya Allah kita buatkan. Cuman lebih elegan dan lebih ringan yang sarung kulit ya daripada full kayu, tapi kembali ke selera itu ya. Ini full tang, materialnya Bohler N695. Misal mau finishingnya mirror seperti kaca, bisa. Mirror seperti kaca itu bisa, cuman pengerjaannya lebih lama, dan saya lebih suka yang satin seperti ini. Ketika mau dipakai harian, mau kita itu lebih nggak eman gitu. Tapi kalau mirror seperti kaca itu saya itu eman banget, mau dipakai eman. Tapi begitu ada yang menyodorkan kertas merah, itu sudah lihat Bung Karno sama Bung Hatta tersenyum gitu, sudah panik. Jadi jarang saya gacoan yang mirror itu, jarang. Kebanyakan satin serat baja seperti ini. Ini satin serat bajanya halus banget ya, sampai di grade paling tinggi gitu ya, halus. Dan ini yang perlu menjadi pelajaran lagi. Dan bilah ini ketika kita proses, kita dokumentasikan, ini tidak menyentuh batu asahan sama sekali. Nah ini yang kembali saya ingatkan, kita itu tidak perlu fanatik guru, tidak perlu fanatik ilmu. Di mana ada ilmu, di situ ada keberkahan, dan di situ ada kemanfaatan. Tidak ada yang namanya ilmu itu tidak manfaat, tidak ada. Entah kapan atau di mana, bagaimana, itu ilmu pasti akan ada gunanya. Nah, ada orang-orang yang sangat memfanatikkan batu asahan, ya terserah monggo, tapi tidak usah menjudge kelompok-kelompok lain yang hanya menggunakan setik. Kita ada setik, kita juga jual batu. Saya ada batu gunung itu grade 1000, 4000, 6000 dan 8000, itu batu gunung, ada ready barangnya. Terus batu pabrikannya yang 2 sisi itu juga ready, ada barangnya, ada siap kirim gitu. Jadi bagaimana ya, saya pakai mesin yang baik. Bagaimana, semua benar, semua bermanfaat, entah itu pakai batu, pakai setik, pakai mesin gerinda tangan, gerinda duduk, mesin BG, semuanya itu alat atau media. Tujuannya ya membuat pisau kita tajam, itu saja cukup. Jadi tidak perlu kita ini batu ini ya. Mungkin sebagian orang seperti itu, tapi asal jangan sampai kita itu meremehkan atau menyepelekan, bahkan menyepelekan kelompok-kelompok yang menggunakan mesin atau menggunakan setik dengan alasan begini begitu dan lain sebagainya. Bahkan menggunakan mesin dibilangnya nanti akan berkurang ketajamannya, pakai mesin itu akan berkurang sepuhannya, HRC-nya dan seterusnya. Itu hanya alibi-alibi saja, hanya alasan. Fakta di lapangan tidak seperti itu. Ketika kita menggunakan mesin gerinda, mesin BG, selama warnanya tidak berubah, meskipun hangat atau bahkan kita pegang itu dia itu panas, tangan kita jingkat bahasa Jawanya, tangan kita lepas panas, itu nggak masalah asal tidak berubah warna. Jadi saya kenapa kok main gerinda duduk itu
tidak menggunakan sarung tangan untuk keamanan, ya supaya untuk merasakan kehangatan pada bilah ini. Kalau sudah hangatnya agak sedikit, tangan ini nggak kuat, celup ke air dan seterusnya. Oke ya, itu penjelasan saya terkait perbilahan. Manis banget guys, manis banget. Misalkan mau Sleipner, mau pakai Elmax atau bahkan pakai M390, di atasnya Bohler N695, di atasnya jauh. Ya bukan di atasnya jauh sekali, enggak ya, karena ada Elmax terus M390 bisa dipesan. Cuman memang harga Bohler M390 kan ini N ya, N695. Terus ada lagi M390, itu memang masih tinggi harganya, sangat mahal. Elmax juga demikian. Kita ukur yang ini 34, karena untuk membuat lega pada genggaman gitu, membuat lega pada genggaman. Jadi misalkan kita mau double tangan, model setrek itu memang ideal dipakai untuk gaya tarik. Memang setrek kan tarik ya, tarik, dorik, dor dengan menggenggam, atau dengan seperti ini, dorong murni, dorong pro, itu bisa 34 untuk panjang bilahnya, tapi kan full tang. Terus untuk terlebarnya 4,8. Jadi ini kita itu untuk bilahnya kita membeli material bohlernya yang ukuran 5 cm, ukurannya 5 cm. Jadi nanti terkikis sampai menjadi 4,8 di pangkal terlebarnya, terus menipisnya landai, mengecilnya ke ujung landai. Adapun ketebalannya ini 3,3 mili ya, tebalnya 3 mili, hampir lempeng baru di ujung aja yang tipis. Sekali lagi ini tidak menggunakan batu asahan sama sekali. Kadang kan orang bertanya kalau kita nggak detailkan itu di grid asahan berapa gitu. Kalau orang pernah melihat tayangan saya slice tisu kok sehalus itu tajamnya, itu di grid berapa, itu kadang saya tuh bingung mau jawabnya, karena pas kebetulan yang kita videokan enggak kesentuh batu sama sekali. Nih halus, wah kontras ya, putih ketemu putih, ini kontras kita nih seperti ini kehalusannya. Di tisu sudah sangat halus, di kertas apalagi jelas sangat halus sekali. Kita coba di kertas HVS. Masya Allah, pelan saja kita, miring ini searah, jadi belum menggigit tapi sudah nyangkut karena searah. Posisinya bilah itu bukan begini, bukan, tapi saya searah, artinya posisi kertas dengan pisau itu benar-benar miring. Itu yang agak sulit. Kalau nggak benar-benar tajam, dia nggak akan menggigit, dia tidak menggigit pada bilah. Nah ini nanti kapan-kapan akan terus kita sosialisasikan, kita detailkan, kita edukasikan ke masyarakat, entah itu tentang bilahnya, entah itu cara menajamkannya, entah itu cara mengetes ketajaman gitu ya. Demikian, barangkali berminat. Ini official ini kalau 30 sentian itu di harga 2.850. Cuman ini kan sudah mendekati 35 ya, karena kita utamakan di handle, maka bilah yang ngalah. Ukuran beli batangannya kan begitu. Jadi harus benar-benar disesuaikan, kecuali hidden tang atau half tang. Kalau half tang ini bisa panjang, tapi kan separuh dapatnya. Atau hidden tang cuma 8 sampai 9 cm. Itu kalau jenis pisau atau golok yang hidden tang. Nah, atau half tang itu separuh. Nah ini kan full tang, jadi ngalah akhirnya mata bilahnya cuma 34 cm. Nah hitungannya 30 ke atas sampai 35 itu ya di atas 3 juta untuk material baja Bohler N695
belum lagi yang lainnya ya. Ini yang ini itu kita bandrol 2.850.000, nggak apa-apa untuk promo Agustus ini, promo selama bulan Agustus di harga itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Akhiran wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.